Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Satu perenungan dari renungan singkat atas khotbah hari ini dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 11 tentang makna mengosongkan diri, dan kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Bagian firman Tuhan yang mengajarkan kita dalam melayani, dalam mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, demikian juga dalam ketaatan, itu tidak akan bisa kita kerjakan tanpa mengosongkan diri. Apa yang dimaksud dengan mengosongkan diri? Mengosongkan diri ini dalam bahasa Indonesia disebut dengan konesis, artinya menanggalkan, mengesampingkan segala kemuliaan, segala harga diri, bahkan segala kebesaran diri demi masuk kepada atau bisa melayani seperti yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Dia mengosongkan dirinya untuk menjadi sama dengan manusia. Dia mengosongkan dirinya atau menanggalkan, mengesampingkan semua kemuliaannya demi menjadi sama dengan manusia, mengenakan tubuh manusia. Dia mulia, tapi dia rela mengesampingkan itu demi mengenakan sesuatu yang terbatas, yaitu daging manusia, hanya untuk mengerjakan anugerah keselamatan bagi kita. Kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini, kita belajar 3 hal. Yang pertama, mengosongkan diri menjadi kunci untuk kita dapat melayani Tuhan. Mengosongkan diri menjadi kunci untuk kita dapat mengasihi sesama dengan tulus seperti yang dikerjakan oleh Yesus. Mengasihi orang lain dengan benar-benar sungguh-sungguh, tanpa melihat penghargaan diri, tanpa melihat kita harus dihargai, kita harus dihormati. Dan itulah yang dikerjakan oleh Yesus. Dan kita belajar dengan mengosongkan diri inilah kita akan dapat mampu melayani dan mengasihi orang lain seturut dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, mengosongkan diri ini juga akan menolong, akan mengajarkan kita tentang ketaatan. Karena memang mengosongkan diri dalam bahasa sederhana saya mengerti merendahkan diri. Karena orang yang merendahkan dirinya yang akhirnya mau belajar, mau taat, mau terus dipimpin oleh Tuhan untuk mengerjakan kehendaknya. Karena dikatakan dalam ayatnya yang ayatnya ke-7 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Artinya apa? Dengan merendahkan diri, Yesus akhirnya mengerjakan tugas keselamatan bagi kita. Tugas keselamatan bagi dunia. Dan kita belajar bahwa seharusnya ketika dia mengerjakan keselamatan itu, penghinaan semua diterimanya, tapi tidak dibalaskan pada saat itu. Karena apa? Karena tugasnya di dunia adalah untuk mengerjakan keselamatan, dan semua dikerjakan dengan penuh ketaatan. Dan kita belajar bahwa kerendahan hati, merendahkan diri kita, itu mengajarkan kita untuk tetap taat. Sekalipun kadang-kadang dalam ketaatan kita, apa yang kita terima tidak sesuai dengan keinginan kita, dengan harapan kita. Tapi ketika kita rendah hati, kita akan mengerti kalau itu memang diizinkan Tuhan, dikehendaki Tuhan, maka kita akan terus belajar taat, terus belajar setia kepada Tuhan, terus belajar mengerjakan bagian pelayanan kita, bagian kita untuk tetap mengasihi Tuhan dan sesama. Yang ketiga, kerendahan hati, kalau dikatakan dalam ayat 9 sampai dengan ayatnya 11 itu, kemuliaan yang dinyatakan kepada orang yang merendahkan hati. Ini juga seperti yang dikatakan dalam Lukas 14, bahwa orang yang merendahkan diri meninggikan diri akan direndahkan, orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Demikian juga Yakobus 4 ayatnya yang ke-6, firman Tuhan berkata, Tuhan benci kepada orang yang congkak, tetapi Tuhan sangat mengasihi orang yang rendah hati. Artinya apa? Orang yang rendah hati ini akan dimuliakan Tuhan. Tuhan sendiri akan meninggikan, Tuhan dia akan memuliakannya. Artinya apa? Orang yang rendah hati akan sadar bahwa dia tidak mencari puji-pujian dari manusia, tetapi kemuliaan Allah akan dinyatakan. Dia mengerjakan segala sesuatu semata-mata dia mengerti anugerah Tuhan, dia mengerti kebaikan Tuhan, sehingga fokusnya adalah kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan itulah yang akan mengangkat orang-orang yang rendah hati.
yang akan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kita belajar, tetaplah rendah hati, tetaplah kita setia dalam kerendahan hatian, sehingga kita tetap mampu setia melayani, setia mengasihi. Dan ingat, orang yang rendah hati sangat dikasihi Tuhan. Orang yang rendah hati pasti akan diangkat dan dimuliakan Tuhan. Tetaplah rendah hati dalam menjalani hari-hari kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Tuhan memberkati kita hari ini. Amin.